Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, karena rahmat Allah semata kita sekalian ditakdirkan oleh Allah hari ini memasuki hari yang ke-8 di dalam kita menunaikan ibadah puasa kita tahun ini. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan maghfirahnya kepada kita sekalian. Dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, dan semoga kita sekalian senantiasa dalam lindungannya, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah, tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita, dan semoga kelak kita semua husnul khotimah, amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Semoga pula kita berada di dalamnya, amin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita menjalani puasa hingga 8 hari di hari ini, marilah kita sekalian mencoba untuk melakukan muhasabah, koreksi diri. Setelah 8 hari kita berpuasa, sudahkah nilai-nilai puasa yang kita jalani itu mampu mewarnai pola pikir kita, hati nurani kita, kepribadian kita, ataukah masih biasa-biasa saja? Sementara kita sekalian telah sama-sama mengetahui bahwa maksud dan tujuan puasa seperti yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 183 itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah sekalian, kita diwajibkan oleh Allah menunaikan ibadah puasa itu, tujuan akhirnya la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Mengapa supaya menjadi orang yang bertakwa? Karena takwa itulah impian setiap orang yang beriman. Bukan kemudian supaya menjadi orang yang kaya materi, bukan kemudian supaya bisa menjadi orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya, tidak. Tetapi Allah tegaskan la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, takwa itu dari bahasa Arab, dari kata-kata waqayati wiqayah, yang artinya menjaga sesuatu dari hal-hal
yang dapat membahayakan dan menyakiti. Sementara di kalangan masyarakat kita, takwa itu biasa diartikan memelihara diri dari perbuatan dan hal-hal lain dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, ketika seseorang itu menghayati makna takwa, kalau secara bahasa saja menjaga sesuatu dari hal-hal yang dapat membahayakan dan menyakiti, tentu yang demikian itu apabila diresapi, dia akan berupaya untuk tidak pernah mendekat kepada wilayah-wilayah yang membahayakan hidupnya, kepada wilayah-wilayah yang akan menjadikan sebab dirinya tersakiti. Itulah sebabnya kalau kemudian kita mengikuti dialog antara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dengan sahabat Ubay bin Ka'ab, itu yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika beliau menjelaskan tentang pengertian takwa. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan pengertian takwa itu dengan menampilkan dialog antara Umar ibn al-Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Umar ibn al-Khattab tanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay bin Ka'ab, bagaimana pendapat Anda tentang takwa?" Ketika Ubay bin Ka'ab ditanya, Ubay bin Ka'ab balik bertanya kepada Umar, "Umar, apakah Anda pernah berjalan di atas jalan yang penuh duri?" Pernah. "Lalu sikapmu bagaimana kalau kamu berjalan di atas jalan yang banyak duri itu?" "Aku sangat berhati-hati." Itulah takwa. Jadi kalau kemudian pengertian takwa baik dari sisi bahasa atau istilah itu betul-betul bisa dihayati maknanya, maka fa insyaallah setiap orang yang beriman akan senantiasa meniti jalan menuju amalan-amalan yang jauh dari kemungkaran, jauh dari hal-hal yang membahayakan hidupnya, jauh dari hal-hal yang nanti berakibat menyakiti dirinya. Nah, itulah sebabnya maka biasanya di kalangan masyarakat kita, masyarakat kaum muslimin, pengertian takwa itu disederhanakan dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah akan berdampak positif bagi kehidupannya, dan dengan menjauhkan larangan-larangan Allah maka dia akan terhindar dari berbagai bahaya yang menyakitkan bagi dirinya. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat nomor 35 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka siapapun orangnya yang bertakwa dalam arti taat dan patuh kepada Allah, wa aslaha, lalu menjalankan berbagai kebajikan yang dituntunkan oleh agama. Apa misalnya? Menjaga keimanannya dengan baik, menjaga sholat 5 waktunya dengan baik, ketika Ramadan telah tiba dia menunaikannya dengan baik, ketika ditakdirkan oleh Allah lebih rezekinya berlebih kemudian ia berinfak, bersedekah dan bahkan membayar zakat, ya, dan seterusnya. Maka kata Allah, fala khaufun 'alaihim, orang itu tidak akan pernah terhinggapi rasa takut, rasa khawatir, ya, tidak ada rasa yang membayangi ketakutannya, tidak ada kekhawatiran bagi hidupnya,
Apa sebab? Karena mereka punya sifat yang terpuji, yaitu tawakal kepada Allah. Lalu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di samping tidak ada rasa takut, juga tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kekhawatiran. Ya, itu orang-orang yang bertakwa. Walau misalnya dia ditakdirkan rizkinya pas-pasan. Karena orang-orang yang bertakwa itu punya motivasi tersendiri. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah. Tetapi untuk bisa menggapai ketakwaan itu tentu tidak seperti membalik tangan. Harus ada upaya-upaya nyata dalam kehidupan. Harus ada bukti yang jelas yang dilakukan untuk bisa menggapai ketakwaan itu. Tidak seperti membalik tangan atau tidak hanya sekedar terucap di lisan. Ya, tidak hanya sekedar terucap di lisan. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyakuna akraman nas falyattaqillah azza wa jalla. Siapapun orangnya yang bermimpi untuk menjadi orang yang mulia, ya, maka hendaknya falyattaqillaha azza wa jalla. Dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya dia kepingin menjadi orang yang terhormat, bukan saja di tengah-tengah masyarakatnya, lebih khusus di hadapan Allah, maka dia harus betul-betul berusaha meraih derajat takwa di sisi Allah. Tidak cukup hanya sekedar kepingin, tapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Wa man ahabba ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Siapa yang kepingin menjadi orang yang kuat di tengah-tengah kehidupan manusianya, di tengah-tengah masyarakatnya, maka dia harus bertawakal kepada Allah. Bab tawakal itu merupakan senjata yang mesti dimiliki oleh setiap orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, tawakal itu di samping yang bersangkutan berikhtiar melakukan sebuah tindakan nyata sesuai dengan yang diperintahkan oleh agama, yang bersangkutan juga menyandarkan hidup sepenuhnya kepada Allah disertai dengan doa dan seterusnya. Misalnya ketika bekerja, ya, ketika bekerja, dia kerjakan pekerjaan itu dengan benar tanpa melakukan manipulasi. Lalu kemudian dia pasrah kepada Allah, ya Allah, aku sudah melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan. Selanjutnya kami pasrah sepenuhnya kepada Allah. Terimalah pekerjaan kami ya Allah, dan jadikanlah apa yang aku lakukan sebagai amal soleh di sisimu, dan seterusnya. Para jamaah sekalian rahmatullah, tanpa ada ikhtiar susah untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapannya. Kemudian waman ahabba ayyakuna aghnan nas falyakun bima fi yadillah awsaqa mimma yadihi. Kalau seseorang itu ingin menjadi orang yang kaya, ya, enggak usah dinyalakan, dari ulang. Kalau orang itu ingin menjadi orang yang kaya, maka dia harus yakin bahwa semua itu berada di dalam genggaman Allah. Ya. Semua itu berada dalam genggaman Allah. Dia harus yakin sepenuhnya bahwa yang bisa membuat dirinya kaya itu adalah Allah, bukan yang lain. Dibarengi dengan ikhtiar, ya, kemudian dia itu terus bertakarub kepada Allah,
yakin bahwa ketentuan Allah itu yang lebih menjanjikan, walaupun yang bersangkutan para jamaah sekalian rahmatullah mempunyai kekuasaan atau kemampuan yang ada pada dirinya, tetapi itu semuanya akan dipatahkan oleh kekuasaan Allah ketika yang bersangkutan telah melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan petunjuk Allah. Keyakinan yang semacam itu harus menghunjam kuat di lubuk hatinya yang dalam. Sebab para jamaah sekalian rahmatullah, ketika orang itu punya keyakinan yang kuat di tengah-tengah kehidupan ini, bahwa keyakinan itu dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa insyaallah itulah yang akan bisa mengantarkan apa yang menjadi harapannya. Para jamaah sekalian rahmatullah, ini hadis riwayat Imam Al-Hakim, ya. Tetapi tanpa usaha tidak bisa, ya. Tanpa usaha, maksudnya usaha apa? Usaha untuk bisa menjadi orang yang bertakwa itu tidak bisa. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala an Atiyah As-Sa'di qala Rasulullah SAW la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin. Seseorang tidak akan bisa mencapai derajat takwa, siapapun orangnya tidak akan bisa mencapai derajat takwa hatta yata'amala ba'sa bihi hadaram lima bihil ba's. Hadis riwayat Ibnu Majah, seseorang tidak akan bisa mencapai derajat takwa sehingga apa yang diperbolehkan karena sangat hati-hatinya dia berusaha untuk meninggalkan supaya tidak terhindar dalam hal-hal yang membahayakan dalam hidupnya, ya, sampai dia itu meninggalkan apa-apa yang tidak dibenarkan dalam agama. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang kadang-kadang bermakna tapi kurang memberikan makna positif, dia berusaha untuk meninggalkan. Ini dalam rangka menghindari hal-hal yang mengkhawatirkan dirinya terjerumus ke dalam bahaya. Jadi kalau misalnya orang itu menyatakan diri bertakwa kepada Allah tanpa ada ikhtiar nyata dalam rangka untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, sulit untuk bisa diwujudkan. Bagi setiap orang yang berpuasa, kalau hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, tanpa ada ikhtiar lain termasuk mempuasai lesannya, mempuasai perilakunya, mempuasai hatinya, pikirannya, tangannya, jalannya, nah itu saya kira sulit untuk bisa mengantarkan yang bersangkutan menuju takwa. Ada 3 kriteria orang yang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali, ya. Yang pertama, orang yang puasa secara umum. Puasa secara umum itu ya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Itu puasa secara umum, ya. Dan barangkali ini yang banyak kita jumpai di masyarakat kita. Sementara yang bersangkutan tidak bisa mempuasai lesannya, omongannya, perilakunya, ya. Dia hanya sekedar bisa mencegah tidak makan dan tidak minum, ya. Tapi omongannya masih juga dibiarkan ngomong dengan omongan-omongan yang kotor, ngomong dengan omongan-omongan yang jorok, ngomong dengan omongan-omongan yang menyakitkan hatinya teman, tetangga dan seterusnya, ya. Jadi lesannya tidak dijaga, lesannya tidak dikawal dengan baik. Sementara Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan." Siapa yang menyatakan diri beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia kalau ngomong harus ngomong yang baik, ya. Ngomong yang benar, ngomong yang jujur, ngomong yang tidak ada muatan manipulasi, ngomong yang tidak ada muatan menyakitkan orang, ya. Dalam hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," ya, falyu'di jarahu falyakul khairan, mohon maaf, faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapapun orangnya yang menyatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kalau ngomong, kalau bersikap, maka bersikap yang positif dengan cara memuliakan tetangganya, menghormati hak tetangganya dan seterusnya.
Dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Siapa yang menyatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, jangan menyakiti hati tetangganya. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ketika orang menunaikan ibadah puasa, tapi pesan-pesan agama, pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi tidak diikuti, inilah yang masuk dalam kategori puasa pada umumnya. Ya. Sehingga sekalipun berpuasa, tapi masih tetap juga berbuat yang tidak dibenarkan agama. Misal dengan cara melakukan manipulasi. Kalau dia menjadi seorang pedagang, waktu menimbang dia mengurangi timbangannya. Kalau pada saat menakar dia mengurangi takaran. Kalau saat mengukur mengurangi ukuran. Maka itu adalah perilaku-perilaku yang menjadi sebab puasanya tidak ternilai. Para jamaah sekalian rahmatullah. Jadi ketika orang itu menyatakan diri berpuasa tapi belum bisa meninggalkan omongan-omongan kotornya, joroknya, omongan yang menyakitkan, perilaku yang menyakitkan, maka itu masuk ke dalam kategori puasa umum. Yang kedua, puasa khusus. Ya, puasa khusus itu di samping yang meninggalkan makan, meninggalkan minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, mereka juga meninggalkan omongan-omongan yang tidak pantas diomongkan, mereka meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Pendek kata, dia berupaya untuk bisa menjaga lisan, menjaga perilakunya. Ya. Nah, kemudian di samping itu ada puasa khususul khusus. Puasa yang ini adalah puasa yang istimewa. Bukan saja tidak makan dan tidak minum, bukan saja sekedar menjaga lisan, menjaga sikap, perilaku, ya, dari hal-hal yang dilarang agama, tapi juga menjaga hatinya. Hatinya dijaga dengan baik, hatinya terus ingat akan petunjuk agama, ya. Hatinya, pikirannya, pendengarannya, penglihatannya terus berupaya untuk bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Sebaliknya, senantiasa bertadabbur, ya, bertafakkur, bertadzakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus terkait dengan misalnya menghayati makna hidup yang dijalani selama ini. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, ketika orang itu betul-betul bisa mengikuti aturan-aturan agama secara benar, maka fa insyaallah puasanya akan masuk wilayah puasa yang sempurna. Kalau puasa itu sempurna, maka insyaallah akhir dari tujuan puasa la'allakum tattaqun itu akan dapat terwujud. Para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu ditanya oleh seseorang, ayun nasi afdal, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling utama itu? Qala kullu mahmumil qalb sutuqil lisan. Rasulullah menjelaskan, manusia yang paling utama itu adalah manusia yang hatinya bersih, yang hatinya suci, dan lesannya kalau ngomong itu benar, nek ngomong itu jujur. Ya, jadi orang itu hatinya bersih, hatinya tidak terkena penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu misalnya seperti dendam, dengki, ya, benci, ya, itu termasuk penyakit-penyakit hati, riya, ujub, takabur, ya. Jadi kalau misalnya orang itu di dalam hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati, maka fa insyaallah dia akan dapat mengimplementasikan perilaku yang dijalani dalam hidupnya itu menjadi perilaku yang terpuji. Ya. Omongannya juga benar, omongannya tidak ada muatan-muatan manipulatif, omongannya jujur, ya, tidak ada
tipu menipu, tidak ada bujuk membujuk dan seterusnya. Qalu sadukul lisan na'rifuhu fama mahmudul qalb. Qala, ketika orang itu mendapatkan penjelasan dari Nabi, kalau yang dimaksud dengan jujurnya omongan saya sudah mengetahui, saya sudah paham ya Rasulullah. Tapi apa yang dimaksudkan dengan mahmudul qalb? Bersihnya hati. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, huwa at-taqiyyu an-naqiyyu la itsma fihi wala bagha wala ghilla wala hasada. Yang dimaksudkan dengan bersihnya hati adalah takwa, ya. Jadi dia bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama, tidak berbuat dosa, kemudian tidak melakukan tindakan yang melampaui batas, juga tidak ada yang namanya penyakit hasud yang menghinggapi dirinya. Itu apa itu namanya? Mahmudul qalb, bersihnya hati. Jadi ketika kita sekalian ini menunaikan ibadah puasa, pada hakikatnya para jamaah sekalian, kita ini diproses oleh Allah supaya menjadi manusia yang betul-betul memiliki hati yang bersih, jiwa yang bersih, pikiran yang bersih, ya. Omongan yang senantiasa menampilkan kejujuran, perilaku yang positif dalam hidup. Tetapi ketika kita sekalian ini menunaikan ibadah puasa, kok kemudian di sana sini yang namanya muatan-muatan kebencian, yang namanya muatan kebohongan, yang namanya sikap hasud, ya, dendam masih belum juga terhindarkan, maka itu semuanya berarti hati masih ternoda. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karenanya dengan kita menunaikan ibadah puasa, pada hakikatnya kita ini sekali lagi dilatih untuk melakukan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, pembersihan hati, pembersihan pikir, perilaku, agar kita menjadi orang-orang yang baik, yang ujung-ujungnya nanti supaya bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, secara sederhana kalau kita kepingin melihat gambaran orang-orang yang bertakwa, itu seperti yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 134, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu diungkapkan oleh Allah tanda-tandanya. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang gemar berinfak, orang yang gemar bersedekah. Kalau misalnya rezekinya itu sudah mencapai nisab, dia apa itu namanya? Membayar zakat. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa orang yang bertakwa melakukan hal itu? Karena pada hakikatnya orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang sadar diri bahwa apa yang dia miliki itu hanyalah titipan semata. Harta yang ia punya, harta yang ia jalankan, itu tidak lain adalah titipan sekaligus amanat Allah. Kenapa titipan? Ya, karena hakikatnya apa yang ada di jagat ini adalah milik Allah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua milik Allah. Kita ini hanya sekedar diberi hak pakai saja, tidak lebih dari itu. Kalau sudah selesai, maka nanti akan kembali kepada Allah. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang mengungkapkan tentang itu, ya. Misalnya para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah menyatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah, milik Allah, apa yang di langit maupun apa yang di bumi. Katakan misalnya kita punya rumah besar, mewah lagi, ya.
Kita itu hanya diberi hak pakai. Pada akhirnya nanti akan kembali kepada Allah. Karena semua itu berasal dari kepunyaan Allah. Kita hanya diberi kesempatan untuk mengelola sejenak, kemudian menikmati. Setelah itu pada akhirnya kita akan serahkan kembali. Buktinya sudah jelas. Orang bikin rumah gedung makro-makro, begitu mati selesai. Ya, begitu mati selesai. Orang misalnya mimpi kepingin punya kendaraan mewah, begitu beli, tiba-tiba kemudian ada musibah, yang bersangkutan mati, sudah selesai. Nah, itulah yang namanya titipan Allah. Tidak punya hak untuk memiliki seterusnya. Dalam batas-batas tertentu Allah memberikan kepercayaan untuk mengelola. Tetapi ketika yang bersangkutan tidak bisa menjalankan amanatnya dengan baik, maka pada saatnya nanti juga akan menerima akibat yang mengerikan bagi dirinya sendiri. Nah, jadi walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi, semua adalah milik Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, dan semua nanti akan dikembalikan urusan itu kepada Allah. Ya. Itu di surat Ali Imran ayat 109. Lalu walillahi ma fis samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini juga memberikan penegasan, ya, menjadi takkid, menjadi penguat terhadap ayat yang lain, bahwa sekali lagi apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi semua adalah milik Allah. Ya, semua milik Allah. Sekali lagi kita hanya diberi kesempatan untuk memanfaatkan. Di ayat yang kita semuanya juga sudah sama-sama hafal, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di bumi ini untuk kamu semua, untuk kita, dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan petunjuk agama. Kalau misalnya bisa memanfaatkan sesuai dengan petunjuk agama, maka itu akan menjadi berkah. Ya. Tsummastawa ila sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi dengan segala sesuatunya, lalu Allah bersemayam di atas ars. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu Allah sempurnakan 7 petala langit, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha mengetahui atas segala sesuatu. Sekecil apapun yang ada di dalam bumi, yang ada di dalam langit, semua dalam genggaman Allah. Kita tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, melainkan semua itu kembali kepada Allah SWT. Nah, karenanya para sahabat sekalian rahmatullah, karena harta yang ada pada manusia, orang-orang yang bertakwa itu sangat menyadari bahwa itu merupakan titipan Allah, merupakan milik Allah, dan kita hanya sekedar mendapatkan pinjaman sementara, pada akhirnya nanti akan kembali kepada Allah. Orang yang bertakwa sadar ketika ditakdirkan memiliki kecukupan, ya, maka kecukupan yang dia miliki tidak akan dinikmati sendiri. Itulah sebabnya maka di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 7 Allah menyatakan aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Ya, berimanlah kamu kepada Allah dan berimanlah kamu kepada Rasulnya, dan infakkan, ya, dan infakkan mimma ja'alakum mustakhlafina fih, sebagian, tidak semua, ya, infakkan sebagian, tidak semua. Ini Allah Maha bijaksana, tidak semua, ya, sebagian itu bisa jadi 1/10-nya, bisa jadi 1/20-nya, bisa jadi 1/4-nya. Kalau kita membaca sejarah, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf itu mengkapling kekayaannya menjadi 3 bagian. 1/3 untuk infak dan sedekah,
sepertiganya lagi untuk menyantuni mantan pejuang perang Badar, sepertiganya lagi untuk pengembangan usahanya. Itu Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau misalnya duit itu jumlahnya 90 juta, yang 30 juta untuk infak sodako, yang 30 jutanya lagi untuk menyantuni mantan pejuang perang Badar, yang sepertiganya lagi untuk pengembangan usahanya. Dan saya kira yang semacam itu belum ada tandingannya, apalagi di era seperti sekarang. Ya. Barangkali sekarang ini kita mencari orang yang mematok hartanya 10% saja untuk zakat infak sodako, mungkin juga sulit, kalaupun ada. Nah, tetapi orang-orang yang bertakwa, karena tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah, hal yang demikian itu tidak ada sesuatu yang dipandang sulit. Mereka akan pasrah sepenuhnya kepada Allah SWT. Jadi, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih, ya, dan infakkan sebagian dari apa-apa yang kami berikan kepada kamu untuk menguasai di dalamnya, dalam arti untuk dikelola, dimanage, ya, sehingga ketika apa yang Allah karuniakan itu dimanage dengan baik, rezekinya itu menjadi berkembang. Dari sedikit bertambah, bertambah dan bertambah, dan akhirnya kemudian menjadi bertambah banyak. Nah, tetapi jangan lupa sekali lagi, ketika sudah terus bertambah, pesan Allah, anfiku mimma, ya, anfiku mimma, infakkan sebagian dari apa-apa yang Allah karuniakan itu. Rozaknakum, pada ayat yang lain, yang kami berikan, yang kami rezekikan kepada kamu. Tidak semua, ya, tidak semua. Falladzina amanu minkum, maka orang-orang yang beriman di antara kamu, wa anfaqu lahum ajrun kabir, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan tadi, Allah janjikan lahum ajrun kabir, maka bagi mereka nanti pahala yang besar, ya, bagi mereka pahala yang besar. Nah, itu. Jadi sekali lagi, harta itu milik Allah. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah memahami sepenuhnya bahwa harta itu hanya titipan sekaligus sebagai amanah, bisa tidak memanage dengan baik. Yang kedua, di dalam Al-Quran, harta itu dinyatakan oleh Allah sebagai hiasan hidup. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Setiap manusia itu memang punya kecenderungan untuk menyintai yang namanya wanita, ya. Ini, jadi ini bagian dari syahwat manusia, ya. Di samping itu, wal banin, menyintai anak, wal qanatiril muqantarah, kepingin dunia berononi melimpah, ya. Di antaranya misalnya emas, perak, minal zahab wal fiddah, wal khailul musawwamah, kepingin punya kendaraan yang bagus, yang mewah, ya. Kalau dulu adalah kuda pilihan, kalau sekarang ya kendaraan-kendaraan yang mewah. Wal an'am, kepingin punya ternak, ya. Wal harth, kepingin menguasai sawah ladang yang banyak, walaupun sesungguhnya yang dimakan cuma sepiring, tapi kadang-kadang karena kerakusan manusia sehingga berupaya untuk bisa memiliki sepenuhnya, sementara orang lain dikesampingkan, ya, dan seterusnya. Tapi Allah mengingatkan, dzalika mata'ul hayati dunya, itu adalah kesenangan duniawi. Wallahu indahu husnul ma'ab. Nah, Allah tegaskan di sisi Allah ya, di sisi Allah nanti akan ada balasan yang baik bagi siapapun orangnya yang betul-betul punya kesadaran bahwa harta yang ada itu hanyalah titipan, lalu kemudian yang bersangkutan membagi haknya Allah dan hak untuk dirinya. Haknya Allah itu misalnya untuk diinfakkan, disodakokan,
dan dizakati. Ya, itu. Para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian di sisi lain Allah menjelaskan harta itu adalah bagian dari ujian, bagian dari fitnah. Di banyak ayat Allah mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah harta bendamu, dunya bronomu itu adalah bagian dari ujian, fitnah. Begitu juga anak-anakmu, wa auladukum wa innallaha wa annallaha indahu ajrun azim, dan ketahuilah bahwa di sisi Allah di sana ada pahala yang besar manakala orang itu sadar. Tapi ketika orang itu tidak menyadari bahwa harta itu bagian dari ujian, fitnah, maka bisa jadi kemudian orang akan berebut dengan harta walau harus bercucuran darah. Naudzubillah. Itu, ya. Bisa jadi kemudian ketika karena terbawa oleh kepentingan anak, kadang-kadang tidak pandang bulu. Yang penting pokoknya anaknya terpenuhi kebutuhannya, sekalipun harus dengan cara-cara yang tidak benar. Maka yang demikian itu akan menjadi sebab terjerembabnya dia di dalam kehinaan. Naudzubillah. Nah, karenanya orang-orang yang bertakwa karena sadar bahwa harta itu titipan Allah, karena harta itu bagian dari ujian yang Allah berikan kepadanya, karena harta itu adalah hanya sebagai hiasan hidup di dunia, maka kemudian ketika yang bersangkutan ditakdirkan memiliki kemampuan untuk berinfak, bersedekah, dan bahkan membayar zakat, orang-orang yang bertakwa itu akan senantiasa melakukan hal-hal yang menjadi ciri ketakwaan, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka akan senantiasa infakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Menginfakkan sebagian rezeki itu tidak ada takarannya, ya, bisa dengan infak yang banyak, bisa dengan kondisi sesuai dengan kemampuannya. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, jadi itu adalah kebiasaan orang-orang yang bertakwa. Dia tidak akan pernah berkurang semangatnya untuk berinfak, untuk bersedekah. Nah, pertanyaannya setelah kita ini menunaikan ibadah puasa selama 8 hari, apakah semangat berinfak itu sudah tumbuh? Nah, semangat berinfak itu dipengaruhi oleh rasa yang sudah dirasakan selama menunaikan ibadah puasa. Apa itu? Begini rasanya orang tidak makan, begini rasanya orang tidak minum. Setelah tidak makan, setelah tidak minum, dia merasakan. Kalau tidak makan, tidak minum setengah hari saja kayak begini. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak makan sampai 1 hari? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak makan sampai 2 hari, apalagi sampai 3 hari, dan seterusnya. Disitulah kemudian rasa iba keluar, ya, rasa kepekaan sosialnya tumbuh. Nah, kemudian setelah tumbuhnya kepekaan sosial, lalu dia ambil tindakan. Kalau begitu saya harus berbagi. Nah, itulah sebabnya maka orang-orang yang bertakwa itu karena atas dasar kesadaran diri dan semata-mata melaksanakan perintah Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, dibuktikan dalam tindakan nyata. Mereka lakukan infak, mereka lakukan sedekah. Dan sedekah itu tidak harus berupa materi. Sedekah itu bisa jadi para jamaah sekalian rahmatullah berupa non materi, seperti yang diungkapkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, ia mengemukakan anna nasan qalu, ada sekelompok orang yang menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlut tutsur bil ujur, orang-orang kaya itu telah memborong banyak pahala, ya. Jadi hampir-hampir pahala itu diambil semua oleh orang-orang yang kaya. Kemudian yusalluna kama nusalli, sementara mereka itu juga sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu, sementara mereka juga puasa sebagaimana kami juga puasa, wahai Rasulullah. Tetapi ya Rasulullah,
wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak bisa ya Rasulullah. Jangankan untuk sedekah, wong dinikmati sendiri saja kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, misalnya begitu. Para jamaah sekalian rahimakumullah, qala, kemudian Rasulullah menyampaikan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih, bukankah Allah telah mengajarkan kepada kamu, kalau itu kamu amalkan maka itu menjadi sedekah dengannya. Apa itu? Nabi menjelaskan, inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya tiap-tiap kalimat tasbih itu adalah sedekah. Kalimat tasbih itu membaca subhanallah, bukan alat hitungan itu. Walaupun tangannya muterno itu, tapi kalau hati dan lesannya tidak membaca tasbih, ya tidak bertasbih. Itu. Jadi itu cuma sekedar alat hitung. Jadi hatinya bertasbih dengan membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu bertasbih namanya. Walaupun memegang itu alat hitung untuk menghitung tasbih, tapi kalau tidak berzikrullah di dalam hatinya juga lesannya, maka pada hakikatnya mereka tidak bertasbih. Jadi inna bikulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya membaca kalimat subhanallah itu adalah sedekah. Ya. Wa kulli takbiratin sadaqah, membaca takbir Allahu Akbar itu sedekah. Ya. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan membaca tahmid alhamdulillah itu adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan membaca tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Kalau kemudian dirangkum, digabung, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu adalah sedekah. Dan sedekah dengan kalimat thayyibah ini tidak pakai mengeluarkan biaya. Ya, tidak pakai mengeluarkan duit. Tetapi mendapatkan pahala dari Allah. Karenanya para jemaah sekalian, bagi orang yang beriman tidak ada alasan untuk tidak bisa bersedekah. Kalau tidak bisa bersedekah secara materi, bisa bersedekah dengan kalimat thayyibah. Karenanya mari kita biasakan untuk berzikrullah di saat duduk, di saat berjalan, di saat kelesetan berbaring. Hati dan pikir main subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semakin banyak kita bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil, tentu semakin banyak kita bersedekah. Itu membaca kalimat-kalimat thayyibah yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bersedekah. Enggak pakai bondo, enggak pakai biaya. Rasulullah pernah mengingatkan kepada para sahabatnya dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, jaddidu imanakum, perbarui imanmu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana caranya kami harus memperbarui iman kami? Qala aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah kalian membaca kalimat la ilaha illallah. Tapi tidak usah keras-keras, cukup didengar oleh dirinya sendiri. Sambil berjalan membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah cara untuk menata, memperbaiki, ngecas akidah kita, ngecas keimanan kita. Jadi kalau HP pada saat baterainya sudah menderik, dicas lagi menjadi terang. Nah itu iman manusia juga begitu. Kalau kemudian iman ini terus dicas, maka iman itu terus tumbuh dengan baik. Tapi ketika kalimat-kalimat thayyibah tidak dibiasakan untuk dibaca, maka praktis iman akan menjadi redup. Nah, di samping la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ada dua kalimat
Kalimatani khafifatani fil lisan, kata Nabi. Dua kalimat yang ringan diucapkan. Saqilatani fil mizan, tapi berat dalam timbangan. Artinya pahalanya memenuhi langit dan bumi. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi itu kalimat-kalimat thayyibah yang apabila kita baca, maka itu kita bersedekah, termasuk membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah perintahkan kepada kita di dalam surat Al-Qasas ayat nomor 56. Surat Al-Ahzab ayat nomor 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya, Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Karena itu Allah perintahkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena itu hai orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Tapi sekali lagi tidak perlu dengan suara keras. Cukup dibaca secara lirih, didengar oleh dirinya sendiri. Ya. Para jemaah sekalian rahmatullah, jadi membaca kalimat-kalimat thayyibah itu adalah bagian dari sedekah. Kemudian wa amrum bil ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan, itu adalah sedekah. Ya. Tapi memang ada resiko. Apa resikonya? Kadang-kadang dicemooh. Ngajak orang, ngajak teman, ngajak tetangga, misalnya, ayo kita hadir ke masjid ikuti pengajian. Alah, jangan tadi apa gue. Nah, ini kadang-kadang begitu. Itu bagian dari tantangan, bagian dari ujian, bagian dari kemampuan kita untuk tetap bertahan dalam kebaikan apa tidak. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, mencegah, mengajak orang berhenti dari kemungkaran, itu juga sedekah. Ada orang misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik, lalu kita cegah, kita nasihati, Mas mohon maaf, mbok jangan begitu ya, itu nanti bahaya bagi sampean, juga bahaya bagi orang lain. Ketika yang bersangkutan itu misalnya menghentikan apa yang dilakukan itu, maka yang bersangkutan dapat pahala, yang mengajak dapat pahala double. Apa dobelnya? Dobelnya pahala mengajak. Yang kedua, yang bersangkutan berhenti dari kemungkaran, maka pahalanya juga menimpa kepada yang mengajak. Nah, itu menggambarkan betapa kerahmanan dan kerahiman Allah itu luar biasa. Kemudian bahkan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kata Rasulullah, kumpul istri itu sedekah. Kumpul istri itu sedekah. Para sahabat kemudian bertanya, "Qalu ya Rasulullah, ayat yahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Masa ya Rasulullah, begitu itu termasuk ada pahalanya? Qala ara'aitum law wada'aha fi haram akan alaihi wisrun. Kalau kalian menempatkan sesuatu yang pada tempat yang haram, maka itu dosa. Ketika Anda menyalurkan nafsu syahwat di tempat yang halal, maka itu adalah pahala. Jadi itu juga bagian dari ibadah. Karena itu adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, di hadapan Allah seseorang yang menyatakan diri beriman kepada Allah tidak ada alasan untuk tidak bisa bersedekah. Ya, tidak ada alasan untuk tidak bisa bersedekah. Tidak bisa berupa materi, bisa berupa non materi, bisa berupa sikap. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah terhadap seseorang yang lalu lalang di surga. Ternyata orang itu sebabnya karena yang bersangkutan punya kepekaan sosial terhadap kondisi yang ada di sekitarnya. Waktu dia jalan, di situ ada pohon tumbang yang menutupi jalan. Maka kemudian dia berpikir, ini menghalangi orang-orang yang lewat. Karenanya kemudian pohon itu dipotong, disisihkan, sehingga orang yang lewat bisa jalan. Nah,
tidak terganggu. Itu yang menjadi sebab orang itu masuk surga. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, nah setelah kita menunaikan ibadah puasa selama 8 hari, lagi-lagi pertanyaannya, sudah sejauh mana kepekaan sosial kita? Apakah kita sudah merasa terpanggil ketika melihat sesuatu yang perlu perhatian kita? Nah, ini yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Ketika ada lingkungan kita yang memang betul-betul butuh perhatian, apakah kemudian sudah ada sikap tanggap terhadap hal itu? Sekali lagi, pertanyaan itu jawabannya kepada diri kita masing-masing. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan emosinya, bisa menahan amarahnya. Dengan kata lain, berjiwa sabar. Apakah ketika kita sudah menunaikan ibadah puasa yang dilatih oleh Allah berlaku sabar, betul-betul kesabaran sudah bisa kita miliki? Sementara sekarang ini kita sudah pegang bungkusan. Kita masih sabar menunggu sampai batas waktu yang telah ditentukan nanti. Nah, sesungguhnya itu adalah proses pendidikan kesabaran. Dan kesabaran itu tidak cuma di situ prakteknya. Nanti akan kita praktekkan pada wilayah-wilayah yang lain. Para jamaah sekalian rahmatullah, orang yang sabar, maka mereka akan mendapatkan hadiah besar yang datang dari Allah. Apa hadiahnya? Tentu ya surganya Allah. Orang yang sabar tentu pahalanya surganya Allah. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW, Ibnu Abbas ini menceritakan ini, hadis muttafaqun alaih. An Atha bin Abi Rabah, dari Atha bin Abi Rabah. Qala, ia mengatakan, qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan kepada saya, ala urika imra'atun min ahlil jannah. Hei Atha bin Abi Rabah, maukah kamu aku tunjukkan ada seorang perempuan yang akan menjadi calon penghuni surga? Fakultu bala. Atha bin Abi Rabah jawab, betul, saya kepingin tahu kayak apa gambarannya orangnya itu. Qala hadhil mar'atus sauda. Orang hitam ini, perempuan hitam ini adalah calon penghuni surga. Perempuan hitam itu maksudnya ya orang yang berkulit hitam. Karena Allah menciptakan manusia ini macam-macam warna kulitnya. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit setengah kemerah-merahan, ada yang hitam, bahkan hitam pekat, ada yang sawo matang kayak kita orang Indonesia ini. Ya, jadi kebetulan ini orang perempuan yang berkulit hitam. Hadhil mar'atus sauda. Ceritanya begini, atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ia mendatangi Nabi. Perempuan yang berkulit hitam itu mendatangi Nabi. Lalu kemudian mengatakan kepada Nabi, inni asra wa inni atakasyaf. Wahai Nabi, sesungguhnya saya ini terkena penyakit epilepsi, penyakit ayan. Orang itu kalau kena penyakit ayan tiba-tiba menggelepar, ya, tidak sadarkan diri. Dalam kondisi yang semacam itu bisa jadi kemudian pakaiannya terungkap. Lah orang ini mengatakan, wa inni atakasyaf. Ketika aku ini kumat, pakaianku ini terbuka, auratku kelihatan, dan seterusnya. Fad'ullaha ta'ala li. Oleh karena itu ya Rasulullah, mohon saya ini didoakan kepada Allah. Doakanlah saya kepada Allah ya Rasulullah, supaya aku ini cepat sembuh. Qala, kemudian Nabi menyampaikan, ada dua tawaran yang disampaikan oleh Nabi kepada perempuan hitam itu. In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar menerima takdirnya Allah itu, kamu akan menjadi penghuni surga. Ini tawaran pertama yang disampaikan Nabi. In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu akan menjadi penghuni surga.
Wa in syi'ti da'atullah ta'ala ayyu'afiki. Tapi kalau kamu tidak sabar, enggak apa-apa, saya doakan supaya kamu cepat sembuh. Kemudian faqalat, perempuan itu menjawab, asbiru, kalau begitu saya ambil yang sabar saja wahai Rasulullah. Saya memilih yang sabar ya Rasulullah. Tapi kemudian ia menyatakan faqalat, inni atakasyaf, cuman saya ini sedih kalau kemudian ketika saya kumat aurat saya terbuka. Oleh sebab itu fad'ullaha alla atakasyaf, mohon saya didoakan kepada Allah supaya kalau kumat aurat saya tidak terbuka. Saya ikhlas menerima takdir Allah ini, tapi saya mohon ketika saya ini kumat, penyakit saya ini, aurat saya tidak terbuka. Fata'alaha, lantas Nabi mendoakannya. Didoakan supaya kalau kumat itu pakaiannya tidak terbuka. Memang para jamaah sekalian rahmatullah, orang yang terkena penyakit epilepsi itu seolah-olah tidak sakit, tapi tiba-tiba kalau kemudian pas kumat, dadaan menggelepar dia. Mungkin di antara kita sudah sama-sama tahu. Kapan hari saya juga disambati orang tua yang punya anak seperti itu. Jadi kadang-kadang anak itu ketika dibonceng tiba-tiba jatuh menggelepar, Masya Allah. Maka kemudian bapaknya ini sabarnya luar biasa. Dia berdoa kepada Allah, kalau tahu misalnya anaknya itu belum sembuh, bab sudah diupayakan maksimal. Kalau tahu misalnya belum sembuh, ya Allah mohon kalau kumat jangan di tempat yang lain, di rumah saja. Kumatnya di rumah. Ya, kumatnya di rumah, tidak di tempat yang lain. Nah, ini. Nah, jadi para sahabat sekalian rahmatullah, ini hadis mutafaqun alaih. Jadi ketika orang itu sabar, pahalanya adalah surga. Orang yang berpuasa itu seharusnya bisa mendapatkan kesabaran karena memang ketika kita ini berpuasa dididik oleh Allah, diproses menjadi orang yang sabar. Nah, pertanyaannya sudah sejauh mana kita bisa menggenggam kesabaran itu? Lalu yang ketiga, wal afina 'anin nas, orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang punya jiwa pemaaf, bukan pendendam. Ini sudah maghrib nih. Para jamaah sekalian rahmatullah, jadi orang yang bertakwa itu orang yang punya jiwa pemaaf, bukan pendendam. Tidak ada rasa benci, hasud kepada siapapun. Hatinya bersih, ya, dengan teman, dengan siapapun baik. Mengapa melakukan hal itu? Wallahu yuhibbul muhsinin, karena mereka yakin Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kelas berapa?